Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian tentang perusahaan dagang? Apakah perusahaannya berdagang? Atau punya barang dagangan? Nah, buat yang belum tahu, kalian bisa tonton video ini karena di sini aku bakal menjelaskan satu persatu tentang perusahaan dagang. Dimulai dari pengertian, karakteristik, manfaat, tahapan, akun-akun yang digunakan, dan ada satu lagi yaitu perbedaan dengan perusahaan jasa. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, penting bagi kita untuk mengerti dan paham apa pengertian dari perusahaan dagangnya sendiri. Jadi, pengertian dari perusahaan dagang adalah perusahaan dengan aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang-barang dagangan tanpa memberi nilai tambah terhadapnya. Nah, nilai tambah yang dimaksud di sini itu adalah seperti mengolah dan mengubah sifat atau bentuk barang asli untuk memperoleh nilai jual yang lebih tinggi lagi. Sebagai contoh yang biasa kita temui adalah toko kelontong dan supermarket. Kedua jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Sederhananya seperti ini, misalnya aku mau beli mie instan. Nah, toko kelontong di dekat rumah aku itu menjual berbagai macam mie instan. Tapi toko tersebut tidak memproduksi ataupun membuat produknya yaitu mie instan, melainkan membeli dari produsen lalu barangnya dijualkan kembali untuk dibeli para konsumen. Setelah pengertian dari perusahaan dagang, sekarang kita masuk ke karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama adalah produknya itu berwujud. Kemudian, membeli barang dari produsen untuk dijual lagi. Yang ketiga adalah barang yang dibeli adalah barang-barang jadi. Dan yang terakhir adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan barang dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan atau disingkat dengan HPP. Selain itu, banyak manfaat yang diperoleh setelah kita membuat siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh informasi yang berguna. Kedua, mengetahui kondisi perusahaan secara akurat. Yang ketiga, memberi gambaran laporan neraca. Keempat, mengetahui perkembangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah lebih mudah untuk menghitung pajak. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan siklus akuntansi. Nah, pada tahap ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu ada 4, dimulai dari tahap pencatatan, kemudian tahap pengiktisaran, lanjut ke tahap pelaporan, dan yang terakhir adalah tahap penutupan. Nah, kalian bisa lihat pada masing-masing tahap itu dibagi menjadi beberapa bagian. Sekarang kita lihat di tahap pencatatan. Pada tahap pencatatan dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada jurnal umum, jurnal khusus dengan masing-masing jenis jurnalnya, dan terakhir adalah pemindahan ke buku besar. Pada tahap yang kedua, yaitu tahap pengiktisaran, terbagi menjadi 4 langkah. Ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian atau disingkat dengan AJP, lalu neraca saldo penyesuaian atau NSP, dan worksheet atau kertas kerja. Di tahap yang ketiga, yaitu tahap laporan, dibagi juga menjadi 4 bagian. Ada apa aja? Ada laporan neraca yang dibagi menjadi 2 bentuk, laporan laba rugi yang punya 2 bentuk juga, laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Lanjut ke tahapan yang terakhir, ada tahapan penutupan, berisikan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan juga jurnal pembalik. Karena setiap tahapan siklus akuntansi punya langkahnya masing-masing yang sangat panjang, maka dari itu aku akan menjelaskan satu persatu tahapan siklus akuntansi, dimulai dari tahapan yang pertama yaitu tahap pencatatan sampai ke tahapan yang terakhir yaitu tahap penutupan. Jurnal umum adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi sebagian yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus itu terdiri atas jurnal penjualan, pembelian, penerimaan, dan juga jurnal pengeluaran. Setelah dari jurnal khusus, kita masuk ke buku besar. Adapun langkah-langkah pemindahan ke buku besar,
atau yang disebut dengan posting adalah sebagai berikut. Pertama, pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan. Yang kedua, pindahkan jumlah debit atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Jika menggunakan buku besar yang ada lajur saldonya, maka langsung dihitung dengan nilai saldonya. Yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam lajur referensi sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar. Yang keempat, catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindahan terjadi. Dan yang terakhir adalah penjelasan singkat dalam lajur keterangan di jurnal dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Kebanyakan penjelasan ini dapat diabaikan. Kita lanjut ke tahap pengiktisaran. Nah, pada tahap pengiktisaran ini dibagi menjadi 4. Ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan worksheet atau kertas kerja. Kita bahas satu-satu. Neraca saldo adalah sebuah neraca yang berisi mengenai informasi saldo dari seluruh akun yang ada dalam sebuah laporan keuangan. Akun-akun yang dibutuhkan untuk setiap laporan keuangan perusahaan itu berbeda-beda. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran pada suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun. Neraca saldo adalah saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Dan kertas kerja adalah kertas yang bisa digunakan akuntan untuk mengiktisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan. Setelah tahap pengiktisaran, kita masuk ke tahap laporan. Nah, di tahap laporan ini sama seperti tahap sebelumnya, ada 4 bagian lagi. Ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan ada laporan arus kas. Laporan neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan ataupun penurunan aktiva bersih. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dan kita sampai di tahap terakhir, yaitu tahap penutupan yang terdiri atas jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun yang permanen. Neraca saldo setelah penutupan adalah laporan neraca yang dibuat setelah jurnal penutup. Tujuannya agar dapat memastikan total saldo yang ada dalam buku besar itu seimbang. Dan jurnal pembalik adalah jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Oke, kita sudah sampai di pembahasan yang kelima. Ada akun-akun. Maksudnya itu akun apa sih? Maksudnya adalah akun-akun yang digunakan pada tahapan siklus akuntansi. Kalian bisa lihat di situ ada 8 macam akun-akun yang digunakan. Ada apa aja? Ada akun pembelian, akun penjualan, akun persediaan, akun harga pokok penjualan, akun potongan tunai, akun potongan pembelian, akun retur penjualan, dan akun bebas permanen. Nah, setelah melewati penjelasan yang sangat panjang, akhirnya kita sampai di pembahasan yang keenam atau pembahasan yang terakhir. Ada perbedaan perusahaan jasa dan dagang. Bisa dilihat dari variabel-variabel yang membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, meliputi kegiatan utama, persediaan, penentuan harga pokok barang. Kalau pada perusahaan dagang, kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok, berbeda dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa itu memberikan jasanya kepada para pengguna jasa. Nah, pada variabel persediaan, kalau perusahaan dagang itu memiliki persediaan barang jadi, sementara pada perusahaan jasa dia tidak memiliki kesediaan barang jadi. Begitu pula dengan penentuan harga pokok barang. Jika pada perusahaan dagang relatif mudah, sementara pada perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang.